Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan, dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan tentang menavigasi proses revisi dari artikel jika kita menerima komentar dari reviewer. Jadi pada saat mengirimkan manuskrip, kita sudah membacanya berulang kali dan yakin manuskrip yang kita tulis sudah bagus. Jadi, ketika editor mengirim komentar reviewer atau mitra bersari dan meminta kita untuk merevisi dan mengirimkan kembali manuskrip, mungkin perasaan frustasi itu merupakan suatu yang wajar. Meskipun kita belum mendapatkan umpan balik dari jurnal, semua anggota penulis rasanya sudah memberikan umpan balik. Namun, mau tidak mau, kita harus merespon komentar tersebut dengan baik. Pikirkan saja apa yang dapat kita pelajari dari komentar tersebut dan bagaimana komentar itu mempengaruhi draft akhir kita. Meskipun menerima komentar dan permintaan dari reviewer bisa membuat perasaan tidak nyaman, manuskrip kita akan menjadi lebih kuat setelah direvisi. Temuan kita akan menjadi lebih bermanfaat bagi peneliti lain jika kita bersedia melakukan percobaan tambahan, memperjelas tulisan, atau memodifikasi penyajian visual dalam manuskrip. Video singkat ini akan menguraikan mengenai menanggapi reviewer, editor, dan staf jurnal dengan cara yang profesional. Mengevaluasi lagi unsur utama manuskrip selama revisi. Setelah manuskrip dikirim, mungkin kita merasa cemas menunggu jawaban. Sebenarnya, apa yang terjadi terhadap manuskrip kita sementara kita menunggu? Petualangan pertama manuskrip kita mungkin bisa digambarkan seperti pada gambar ini. Dalam beberapa jam setelah dikirim, staf jurnal akan memeriksa hal-hal sebagai berikut. Apakah panduan format jurnal yang diberikan sudah diikuti? Apakah semua file yang dipersyaratkan sudah dipenuhi? Apakah informasi yang diberikan lengkap dan akurat? Jika manuskrip yang kita kirimkan tidak memenuhi syarat pengiriman atau mempunyai masalah dalam format atau data, status manuskrip akan diubah menjadi tidak dikirim atau unsubmitted dan dikembalikan ke dashboard. Pemberitahuan biasanya akan dikirim ke penulis koresponden via email. Kita bisa melengkapi kekurangan yang disebutkan dan mengirimkan kembali manuskrip yang akan ditanggali dan diperlakukan sebagai pengiriman baru. Jika semua syarat telah terpenuhi, manuskrip akan menjalani petualangan kedua seperti pada gambar ini. Jadi setelah semua dinilai lengkap, staf jurnal akan meneruskan manuskrip ke editor-in-chief, deputy editor, atau executive editor untuk evaluasi. Staf jurnal meneruskan manuskrip ke editor yang menangani, yang memiliki pengetahuan dalam bidang yang sesuai dengan penelitian kita. Editor dan nantinya reviewer akan mengevaluasi manuskrip yang kita kirim berdasarkan pertanyaan panduan berikut yang lain. Apakah sains yang kita tulis itu baru dan memajukan bidang yang sedang kita teliti? Apakah manuskrip secara efektif dan akurat melaporkan hasil? Apakah manuskrip menarik perhatian basis pembaca jurnal? Apakah judul abstrak grafis menarik perhatian? Apakah abstrak membawa pesan pentingnya dan keterkinian hasil atau keterbaruan hasil? Kemudian berdasarkan pada umpan balik reviewer dan penilaian dari editor sendiri, editor membuat keputusan terhadap manuskrip kita. Jadi jarang sekali manuskrip langsung diterima seperti apa adanya. Jadi begitu kita kirim langsung diterima, itu sangat jarang. Akan tetapi editor dan reviewer hampir selalu menyarankan cara untuk memperkuat manuskrip kita.
Nah, jika reviewer menyatakan cukup banyak kekurangan, dan editor merasa revisi tidak akan menyebabkan kiriman memenuhi standar, jadi paper yang kita kirim itu bisa memenuhi standar jurnal, maka kiriman paper kita akan ditolak. Editor bisa merekomendasikan ke jurnal lain. Penolakan jatuh pada satu dari kategori ini. Jadi berdasarkan kepada situasinya, reject after editorial review. Jadi editor memutuskan menolak sebelum mengkonsultasikan atau mengirim ke reviewer eksternal. Reject after peer review. Editor memutuskan menolak setelah menerima umpan balik dari reviewer eksternal. Reject and resubmit. Jurnal memilih tidak melanjutkan manuskrip saat ini, tetapi akan menyambut manuskrip baru yang dibangun darinya di masa mendatang. Jika editor dan reviewer percaya manuskrip yang kita kirim akan memberi manfaat kepada pembaca jurnal setelah direvisi, kita akan menerima komentar, saran, dan daftar pertanyaan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan revisi untuk memperbaiki manuskrip yang kita kirim. Revisi diminta jika editor percaya manuskrip yang kita kirim dapat diperbaiki dan siap dipublikasikan dalam beberapa bulan tanpa merombak secara besar-besaran manuskrip tersebut. Kesempatan inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan perubahan yang disarankan. Jadi, bagaimana kita melakukan proses revisi, ini akan kita bahas pada berikutnya ini. Jadi jika editor dan reviewer percaya kiriman kita akan menguntungkan dan bisa diperbaiki, maka kita diberi kesempatan untuk merevisi. Nah, mengapa manuskrip ditolak? Editor umumnya menolak manuskrip jika tidak memajukan disiplin ilmu dengan cara yang berpengaruh, tidak akan menarik pembaca jurnal, berisi percobaan yang dilakukan dengan lemah, kurang bukti pendukung, disusun dan atau dianalisa secara serampangan dan di luar lingkup jurnal. Jadi sebenarnya tidak seorang pun, termasuk kita ya, termasuk saya, yang menginginkan manuskrip kita ditolak. Kalau kita kirim ya maunya diterima. Gitu. Tetapi untuk meningkatkan peluang manuskrip kita diterima, kita perlu mengetahui alasan mengapa editor menolak dan mencoba menghindarinya. Jadi kalau kita tahu alasannya, kita coba menghindari dan memperbaiki manuskrip yang berikutnya. Jika kita menerima pemberitahuan dari editor untuk merevisi dan mengirim kembali manuskrip, mungkin kita merasa kesal. Kenapa tidak diterima saja seperti apa adanya? Manuskrip tersebut telah kita tulis selama beberapa bulan. Mengapa harus ditambah beberapa minggu atau beberapa bulan lagi? Kan sama saja. Mungkin kita berpikiran seperti itu. Mungkin kita membaca surat keputusan dan komentar reviewer secara ogah-ogahan. Mungkin juga kita mengomel. Meter Bersari ini jelas tidak berkualitas. Reviewernya ini tidak berkualitas ini. Dan reviewer ini benar-benar tidak bisa menangkap poin penting penelitian yang saya tulis. Kecewa, marah, ini mungkin insting pertama kita. Jadi ketika kecewa dan marah, insting pertama kita adalah mengabaikan semua saran mungkin dan ingin melawan mereka. Mereka tidak benar ini. Mungkin seperti itu. Mungkin pada kesempatan pertama kita belum siap menanggapi secara rasional. Mungkin kita perlu merenung, berdiam diri dulu, merenung, kemudian membuat tanggapan secara rasional, komentar editor dan mitra bestari. Reviewer adalah, yang perlu kita ingat, reviewer adalah para ahli yang dipilih secara hati-hati, yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam di bidang penelitian kita. Jadi reviewer, jurnal editor, staf jurnal adalah profesional yang melakukan pekerjaannya dengan kemampuan terbaik mereka. Oleh sebab itu, sebaiknya semua komentar ditanggapi dengan cara yang sopan dan hormat. Ingat bahwa banyak jurnal membagi tanggapan kita dengan reviewer, sehingga kita tetap bertindak profesional, membantu menjaga reputasi kita sendiri dalam bidang kita. Oleh sebab itu, salin setiap komentar ke dalam dokumen baru dan tanggapi setiap komentar.
Tanggapan yang kita lakukan mungkin meliputi membuat perubahan seperti yang diminta, bisa membuat perubahan dengan cara yang berbeda, kemudian memberi penjelasan alasannya kenapa kita mengubahnya berbeda dengan yang disarankan oleh reviewer. Mungkin memilih tidak membuat perubahan, dan tentu saja kita harus memberi alasan yang memperkuat keputusan kita ini. Kenapa kita tidak membuat perubahan terhadap saran atau komentar dari reviewer. Nah, setelah ini kita selesaikan, maka kita bisa mengirimkan dua versi manuskrip, versi bersih dan versi dengan track record, ya. Jadi pelacakan perubahan, track changes ya kalau di dalam Word. Ini sebagai informasi pendukung, hanya untuk reviewer saja. Untuk memahamkan kepada editor dan reviewer bahwa kita memang benar-benar sudah merevisi manuskrip kita. Sehingga mereka bisa melihat perubahan-perubahan yang sudah kita buat. Kadang-kadang reviewer mengajukan pertanyaan atau membuat komentar yang membuat kita berpikir, mengapa sih Anda tidak ngerti? Saya ini sudah menulis benar-benar jelas, yang saya tulis ini sudah jelas. Atau, mengapa mereka minta saya untuk menambahkan ini? Ini kan sudah ada di halaman 9 misalnya, ini sudah ada di halaman 7. Nah, dalam kasus seperti ini, ambil langkah mundur dan ingatkan diri kita sendiri bahwa reviewer adalah profesional yang berpengetahuan. Mereka punya pengetahuan. Mereka juga mewakili target pembaca kita. Sesuatu yang mungkin bagi kita jelas, menurut kita jelas, belum tentu bagi reviewer jelas. Dan tentu saja mungkin juga bagi pembaca jurnal. Ini yang menjadi perhatian kita untuk menjamin pesan yang kita tuliskan ini sampai pada pembaca. Barangkali tip berikut bermanfaat dalam evaluasi komentar dari reviewer. Cobalah untuk memahami bagaimana reviewer sampai pada kesimpulan tersebut. Perhatikan peran kita dalam menyampaikan pesan secara jelas, kemudian kita diskusikan dengan co-penulis, kemudian susun ulang kalimat untuk memperjelas, dan kalau memang diperlukan, mungkin kita sediakan dukungan ilmiah dari paper lain atau dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Kemudian uraikan bagaimana kita menanggapi komentar yang dimunculkan atau yang diberikan oleh reviewer. Jika kita memilih untuk tidak melakukan perubahan atau perlu lebih banyak informasi untuk melakukan perubahan, berikut mungkin adalah contoh bagaimana kita menanggapinya secara profesional. Jadi respon pertama mungkin kita menganggap bahwa this reviewer, jadi reviewer ini tidak qualified, tidak berkualifikasi, tidak punya kualifikasi untuk mereview manuskrip saya. Mungkin kita bisa menanggapi dengan cara seperti ini. Our experience is somewhat different on this matter. Our results and other published findings support our assertion that. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini untuk menolak saran atau komentar dari reviewer atau mendebat gitu ya istilahnya. Jadi tipnya adalah bahwa jurnal ini memilih reviewer dengan sangat hati-hati untuk perspektif dan keahlian mereka. Reviewer mungkin tidak melihat hal tersebut dari perspektif Anda, perspektif penulis. Tetapi tidak berarti Anda memotong masukan mereka. Anda tidak mengindahkan masukan mereka. Ingat bahwa reviewer yang dipertanyakan mungkin saja yang pada saat kita mengirimkan itu kita sarankan reviewer tersebut. Mungkin ada respon kalau kita menganggap bahwa reviewer ini mempunyai bias yang kuat terhadap penelitian kita. Bias. Mungkin kita bisa, kalau kita beranggapan seperti ini, mungkin kita bisa mengatakan dalam tanggapan atau respon kita, we recognize that alternative techniques and model exist, but our results support the conclusions we have laid out in the manuscript. In particular, data in figure X shows that. Jadi, selalu anggap maksud positif dari reviewer. Jangan menyerang personal. Meskipun Anda tidak setuju pendekatannya, tidak setuju dengan pendekatan dari reviewer. Nah, mungkin juga kita melihat komentar dari reviewer
terlalu grammarnya atau tata bahasanya. Nah, kita mungkin bisa menanggapi dengan we have addressed the error in our revised draft. Jadi pilih perjuangan Anda. Jika koreksi memperbaiki kalimat, pertimbangkan untuk menerimanya. Jadi kalimatnya kita revisi. Dan batasi jumlah Anda mengatakan tidak pada komentar reviewer. Jangan semuanya dikatakan tidak. Jadi batasi, jangan banyak-banyak. Nah, mungkin kita beranggapan bahwa reviewer salah paham dengan hasil atau eksperimen kita. Mungkin kita bisa mengatakan seperti ini dalam menanggapinya, dalam merespon di dalam tanggapan respon terhadap komentar reviewer. Some information in the manuscript was not as clear as we intended, and we have made adjustments to the relevant sections of the text. Jadi, tetapkan daerah mana yang diubah tadi. Jadi, jika sesuatu tidak jelas, ambil tanggung jawab untuk memperbaiki bagaimana membawakannya, bagaimana menuliskannya. Mungkin kita beranggapan bahwa komentar reviewer ini salah. Salah ini komentarnya. Tidak berhak untuk tidak perlu dijelaskan. Mungkin kita beranggapan itu. Tapi kita tetap harus menanggapi, membuat respon terhadap komentar seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mengatakan seperti ini untuk menanggapi komentar reviewer yang kita anggap salah. We did not intend for our paper to indicate ini ya, mistaken conclusion from reviewer yang kita anggap reviewer itu salah, kita tuliskan di sini. Instead, data in figure X and Y, so ini yang correct information, jadi informasi yang benar kita tuliskan di sini. Kemudian kita tambah kalimat, we have adjusted the text slightly to clarify. Jadi tipnya, daripada membuat klaim umum dan mengabaikan komentar reviewer, lebih baik jelaskan isu dalam istilah ilmiah dan dukung posisi Anda dengan bukti. Nah, bagaimana akan misalnya ini beberapa contoh itu. Bagaimana Anda akan merespon skenario 1 misalnya. Ini komentar reviewer. To demonstrate the utility of the improved reaction method, please include a large scale greater than 1 millimole or gram scale representative example. Kemudian Anda perlu membaca kembali bagian yang dipertanyakan ini di dalam manuskripnya dan menemukan bahwa pada kenyataannya Anda sudah melakukan apa yang disarankan oleh reviewer ini. Termasuk contoh representatifnya dalam skala gram. Misalnya tetapi tidak dalam manuskrip, tapi dalam supporting information. Nah, apa yang Anda lakukan? Bagaimana merespon reviewer ini? Nah, ini yang mungkin salah satu contoh merespon reviewer yang tadi. Misalnya, thanks for the suggestion. The gram scale example was included on page S16 of the supporting information. We agree that this example was difficult to find in the SI, and therefore we have also included this gram scale reaction in scheme 3 of the manuscript. Jadi kita yang tadinya ada di supporting information, kita tambahkan, kita pindah ke manuskrip. Atau bisa juga kita mengatakan, thank you for bringing this point to our attention. Based on your comment, we have reworked this section to make our observation clearer. Gitu ya. Jadi kita tanggapi aja dengan sopan dan dengan hormat, dengan baik. Misalnya yang contoh kedua, a reviewer suggests running a calculation on a larger molecule with the same parameters as the smaller molecules you assess. You decide not to make the suggested change because increasing number of atoms significantly increases the calculation time and the computer resources that are needed. Nah, bagaimana kita merespon reviewer ini? Mungkin ini beberapa contoh yang bisa kita buat responnya. Misalnya yang pertama, thank you for your suggestion of this additional analysis. Unfortunately, due to the limited availability of resources, we are unable to provide this analysis at this time. Jadi ini kita tidak mengubah apa-apa, tapi kita merespon saja, memberi penjelasan.
Atau bisa juga dengan mengatakan atau menuliskan terhadap responnya, "Thank you for your suggestion of this additional analysis. The focus of this paper is on the smaller model, and we hope to expand on this research to include the larger models in the future." Jadi ini mungkin yang respon yang mungkin bisa kita berikan terhadap tanggapan yang dari komentar dari reviewer yang mungkin tidak kita ingin ubah, tidak kita ingin kerjakan. Nah, ini yang ketiga, misalnya seorang reviewer mengatakan, "The abstract is flawed and does not focus enough to the study and its results." Anda percaya bahwa Anda telah dengan tepat menyeimbangkan konteks untuk penelitian dengan beberapa hasil rinci. Ya. Kita sudah yakin ya bahwa ini sudah seimbang antara konteks dan hasil kunci. Bagaimana merespon reviewer ini? Mungkin dua contoh berikut ini mungkin bisa. Jadi yang pertama, "Thank you for your comment. After reviewing the abstract, we feel that adding more detail may cause more confusion for the reader. By making it more specific to certain areas, we may exclude other aspects of the paper that help to complete the story. If there are particular omissions that would improve the final version, we are open to such suggestions." Jadi ini kita tidak ingin mengubah abstrak, tapi kita harus merespon dengan baik. Atau bisa juga kita mengatakan, "Thank you for your comment. After reviewing the abstract, we feel that additional experimental details will make the context of the study and its importance less salient. However, we have made a small additions that clarify the techniques and key observations." Mungkin ini sedikit ada perubahan di abstrak minor gitu ya. Nah, mungkin dampak dari komentar dari reviewer ini mungkin kita bisa memperbaiki manuskrip kita lagi. Dari sisi judul, abstrak, diskusi penelitian dan hasil, abstrak grafik, gambar, dan skema. Jadi mungkin kita perlu bertanya kepada diri sendiri setelah membaca komentar. Apakah judul yang sudah kita buat ini menarik perhatian? Apakah sudah mengidentifikasi temuan penelitian paling penting? Apakah ini sudah menarik pembaca yang luas? Apakah judul secara sederhana, efektif, dan akurat mencerminkan isi manuskrip? Apakah sudah menggunakan kurang dari 20 kata? Atau menggunakan tata bahasa grammar yang benar? Dari sisi abstrak, mungkin kita perlu tanya kepada diri sendiri, apakah abstrak yang sudah saya buat menarik pembaca untuk masuk ke dalam makalah, untuk membaca terus, itu maksudnya. Membawa secara kritis penelitian kita, apakah abstrak sudah menyoroti temuan kunci yang kita buat, apakah abstrak menceritakan penelitian kita, apakah abstrak sudah merangkum kebaruan dan pentingnya penelitian kita, apakah kita bisa mengatakannya dalam 150 kata atau lebih. Singkat tapi sudah mencakup semuanya. Kemudian dalam diskusi penelitian dan hasil, mungkin kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah diskusi dan hasil ini membawa kebaruan dan pentingnya penelitian, apakah sudah menyajikan temuan kita dalam dampak yang lebih lebar atau lebih luas, apakah ini sudah memberitahukan cerita penelitian kita dengan jelas dan ringkas, apakah sudah memasukkan data yang dapat dikuantifikasi, analisa hasil percobaan, dan cukup detail untuk dapat diulangi hasilnya. Kemudian tentang abstrak grafis, tanya pada diri sendiri apakah abstrak grafis yang sudah kita buat ini sudah merangkum tema manuskrip dalam grafik, kemudian bisa menarik perhatian pembaca, bisa menjadi tinjauan apa yang ada di dalam manuskrip, apakah sudah menggunakan warna dan desain sesederhana mungkin, apakah sudah menggunakan teks kecil seperlunya, apakah memasukkan karya orisinil yang belum dipublikasi. Tentang gambar dan skema, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah gambar dan skema secara visual menarik. Kita harus perhatikan lagi nih ya. Sudah tampak profesional, sudah jelas, sudah membawa satu pesan terpadu, terintegrasi untuk masing-masingnya, dan semuanya sudah diberi label dan konsisten. Dari gambar 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian sudah dibuat pada skala dan resolusi yang ditetapkan oleh jurnal. Nah, bagi karya Anda ketika dipublikasikan, jadi luangkan waktu untuk berbagi karya
yang sudah dipublikasikan ini, misalnya dihubungkan dengan, jadi bagikan ya, share-nya karya kita ini untuk pembaca yang lebih banyak. Jadi bisa dihubungkan dengan situs berbagi penelitian atau share penelitian seperti ResearchGate atau LinkedIn atau yang lain-lainnya. Kemudian bahas dengan profil profesional atau institusi. Kemudian bisa kita sarankan, rekomendasikan fitur dalam publikasi institusi. Kemudian paparkan penelitian Anda sebagai pembicara tamu, misalnya dalam visiting sebagai pembicara dalam beberapa seminar atau kemudian posting pada media sosial, Facebook, IG, LinkedIn atau yang lain-lain. Kemudian buat blog tentang penelitian Anda, mungkin ini bisa menarik membaca yang lain. Kemudian buat video tentang penelitian. Sebagai penutup, gunakan proses revisi sebagai kesempatan untuk membaca kembali semua unsur kunci manuskrip. Apakah editor dan reviewer memberi komentar atau tidak terhadap ada sesuatu yang bijaksana untuk membaca kembali unsur kunci manuskrip kita sebelum mengirimkan lagi untuk menjamin bahwa perubahan yang sudah kita buat selama revisi tidak mempengaruhi aliran manuskrip atau memasukkan kesalahan baru. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan dan materi-materi yang lain.